Marketeers, jumpa lagi dengan saya Bianca dalam program Ciel Corner. Sebuah program yang mengangkat praktik-praktik pemasaran yang mengusung kreativitas, inovasi, entrepreneurship, dan leadership. Marketeers tak jarang situasi dan kondisi kerap menjadi faktor yang melatar belakangi sebuah perubahan. Perusahaan yang lincah beradaptasi dengan perubahan dan melakukan transformasi akan bertahan. Untuk inilah Sarina terus berbenah agar semakin optimal sebagai wadah bagi bisnis UKM lokal. Seperti apa simak pemaparan dari Alif Priyono, VP Digital Business Sarinah dalam video berikut ini. Ini suatu kehormatan hari ini diundang Mark Plus dan juga Pak Hermawan Kertajaya untuk saya bisa sharing di sini. Saya itu termasuk salah satu fansnya Pak Hermawan dan juga Mark Plus sebenarnya. Jadi beberapa puluh tahun yang lalu itu ketika saya masih ambil tesis gitu ya, saya banyak sekali ambil referensi itu dari buku-bukunya Mark Plus dan bukunya Pak Hermawan. Jadi hari ini ada suatu kehormatan untuk bisa sharing di forum yang sangat luar biasa ini. Nah, hari ini ada dua, jadi mungkin saya akan duluan, Mas Fajrin mungkin setelah saya akan sharing juga gitu ya. Kita hari ini akan bicara soal UMKM gitu ya, mungkin dari dua sisi. Dari sisi kami yang ada di Sarinah dan juga mungkin Mas Fajri mungkin dari sisi tadi saya sempat dengar itu dari sisi padi UMKM gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum saya masuk lebih detail tentang apa yang kita upayakan untuk membantu UMKM gitu ya, mungkin saya perlu share ke semuanya dan mungkin sebagian belum terlalu terlalu notice bahwa sebenarnya Sarinah itu adalah BUMN gitu ya. Jadi BUMN Sarinah ini pertama kali diinisiat oleh Pak Karno. Jadi Pak Karno sendiri yang punya inisiatif untuk membawa UMKM ke dalam Sarinah. Dan itu didirikan tahun 62 dengan fokusnya itu adalah di bidang retail business. Harapan awal dari Pak Karno membuat Sarinah ini adalah diharapkan bisa menjadi sebuah stimulator, bisa menjadi sebuah media untuk membangun distribusi yang lebih baik dari produk lokal untuk market lokal dan juga produk lokal untuk market yang lebih luas untuk market ekspor dan segala macamnya. Jadi itu sebenarnya visi awal Sarinah yang didirikan oleh Pak Karno, dan sebenarnya Sarinah ini dari awal didirikan memiliki suatu visi yang besar, yaitu nurture local excellency. Gitu. Jadi nama Sarinah sendiri sebenarnya mungkin teman-teman belum notice juga bahwa sebenarnya Sarinah itu adalah nama dari neninya Pak Karno. Jadi diharapkan dengan suatu apresiasi yang besar terhadap orang yang membesarkan founding father negeri ini, ya diharapkan Sarinah juga memiliki sebuah visi yang sama, bagaimana bisa nurture local SMEs produk itu bisa menjadi sebuah brand yang bukan hanya nationwide, tapi juga bisa menjadi suatu brand global. Boleh kita next ke slide? Oke, nah seperti tadi disampaikan oleh Mas Taufik ya, jadi saat ini Sarinah sedang melakukan transformasi dari semua aspek. Kalau teman-teman dulu mungkin sering visit ke Sarinah ya, mungkin ketemu ada McDonald gitu ya, ketemu ada Hard Rock Cafe gitu ya, yang space-nya ada di depan gitu ya. Terus tiba-tiba sempat viral, McD tutup gitu kan, sempat rame gitu kan, ya, ada apa gitu kan. Nah, jawabannya memang adalah karena memang saat ini Sarinah sedang melakukan transformasi bisnis, include semuanya termasuk transformasi buildingnya lagi kita revamp, brandnya lagi kita perbaiki lagi, kemudian digital transformasinya juga kita akan perbaiki. So basically teman-teman, kalau saya mau share untuk bisnis transformation yang diharapkan Sarinah, yang sedang dilakukan Sarinah saat ini, itu mengcover 5 poin. Yang pertama adalah kita pengen optimize, kita punya brand
as you know that Sarinah brand itu adalah legendary brand gitu ya. Itu kalau anak bilang legend banget gitu ya sekarang. Ini heritage brand gitu ya, yang punya awareness yang sangat sangat tinggi dan sangat bagus. Ini yang kita pengen optimize. Kemudian kita punya multi networks yang kita akan integrate itu semuanya sehingga kita bisa masuk ke dalam market domestik dan juga market global. Dan di dalam bisnis transformasi ini juga kita pengen Sarinah ini menjadi sebuah lokomotif yang akan membawa SME dan lokal produk untuk go global. Kemudian selain itu kita sebagaimana disampaikan Mas Taufik di awal bahwa kita pengen promote Indonesian brand, ya. Kita tidak pengen konsep produk UMKM itu hanya sekedar menjadi produk, tetapi kita pengen produk UMKM Indonesia itu sudah menjadi brand, ya. Jadi bagaimana menginjek suatu trust, bagaimana memasukkan sebuah elemen values ke dalam suatu produk, itu yang akan kita bawa melalui Sarinah. Kemudian yang berikutnya, Sarinah transformasi, kita harapkan kita bisa menjadi sebuah distribution channel untuk brand-brand lokal Indonesia untuk kita untuk membuka market ekspor dan juga sebaliknya. Oke, boleh ke next slide. Oke, teman-teman sekalian, 2020 situasi ekonomi sangat kita semuanya pahami sangat berat gitu ya, yang memang itu didrive oleh situasi pandemik dan juga ada beberapa faktor yang lain ya terkait dengan beberapa regulasi gitu ya, tapi memang pandemik cukup menjadi sebuah driver yang besar yang membuat UMKM kita itu mendapatkan suatu hit yang cukup besar gitu ya. Kami mendapatkan kemarin informasi dan data yang kita recite dari Kementerian Koperasi dan UKM bahwa kontribusi dari UMKM kita di tahun 2020 kemarin itu turun secara drastis dari yang tahun-tahun sebelumnya kontribusinya lebih di atas dari 50%, almost 60%, bahkan di tahun 2019 itu kontribusi dari UMKM terhadap PDB kita itu mencapai 60%, tetapi di tahun 2020 kemarin itu tinggal setengahnya. Jadi ini situasi yang memang harus segera direspon oleh semua pihak gitu kan, di mana salah satunya adalah kita di Sarinah yang kita juga ingin untuk membantu UMKM bagaimana memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan Indonesia. Boleh next slide? Ya, untuk kita membangun dan membantu UMKM, kita Sarinah kita prepare sebuah platform, tetapi platform seperti apa yang akan kita siapkan untuk teman-teman UMKM dan dalam membantu mereka memberikan kontribusi terhadap PDB gitu ya. Jadi kita mesti tahu dulu positioning kita di mana, kita menempatkan diri di mana di dalam sebuah industri gitu. Nah, kita mungkin sudah cukup aware dengan beberapa brand yang saat ini cukup prominent di masing-masing bisnis model gitu ya. Kalau kita tahu, mungkin kita coba cek di industri e-commerce dan marketplace gitu ya. Di sana ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak yang mereka secara total funding mereka cukup besar untuk mereka dapatkan untuk mereka membangun sebuah brand dan juga untuk membangun sebuah platform gitu. Nah, kita juga lihat ya untuk di kategori daily super apps gitu, Gojek, Grab ya, kita tahu mereka mendapatkan investment yang sangat besar untuk mereka membangun digital platform ya. Mereka membangun market, mereka membangun platform, mereka membangun
sisi demand dan supply dengan sangat eksesif gitu ya, karena memang dukungan supporting dari sisi finansial dan juga komitmen dari sisi manajerial dan juga dari sisi platform itu semuanya sudah sangat mapan. Di sisi news ads media kita lihat beberapa player yang mereka memang sudah menguasai market, kompas.com, detik.com, Tribun News, mereka sudah sangat apik untuk mengelola traffic ke dalam platform mereka, dan juga mereka sangat-sangat bagus untuk mengelola konten. Di sisi horizontal vertical classified, kita tahu ada beberapa player di sana yang mereka sudah cukup leading dan strong untuk di kategori itu. Kita tahu ada OLX yang mereka saat ini leading the horizontal classified. Kemudian ada auto.com, kemudian ada mobil123.com, di properti ada rumah123.com, ada rumah.com. Kemudian di travel and leisure kita bisa lihat ada Traveloka, ya, mereka juga mendapatkan support dari fund yang cukup besar untuk mereka build the market. Tiket.com yang saat ini di backup oleh local conglomerate yang mereka udah melakukan alignment dengan other business gitu ya. Jadi positioningnya memang di online industry ini cukup tight ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita pengen bantu UKM, tetapi di sisi yang lain bagaimana kita membantu dengan sebuah sustainable model ya. Kita Sarina ini adalah badan usaha ya. Jadi dipahami bahwa badan usaha itu memiliki sebuah visi on top of the social reason, tetapi juga harus ada sisi bisnis yang membuat badan usaha itu menjadi sustainable. So understanding kita punya online industry looks yang seperti ini, pertanyaan besarnya adalah apa yang akan dilakukan oleh Sarina. Nah, ini yang kemudian kita melakukan exercise internally dan finally kita come up dengan satu inisiatif yang kita sangat believe dengan inisiatif ini kita bisa membantu UMKM untuk naik kelas, untuk kita membawa UMKM itu menjadi bukan hanya sekedar produk, tetapi kita membuat mereka itu menjadi sebuah brand. Jadi gimana lokal Indonesian brand itu bisa kita bawa bukan hanya di market lokal, tetapi kita juga meyakinkan kepada market global bahwa produk-produk ini sudah produk yang terpercaya. Kita bisa next slide. Ya, jadi teman-teman, Bapak Ibu sekalian, yang ingin kita bangun di Sarinah itu kita menyebutnya adalah kita ingin membangun Sarinah Smart Retail Concept. Jadi kalau ada yang tanya ke saya, Liv, Sarinah mau bikin marketplace ya? Jawaban saya unfortunately tidak. Ya, kita tidak dalam posisi untuk kita membuat marketplace. Tetapi kita yang akan kita build itu adalah kita akan tetap fokus bahwa Sarinah ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail, ya. Tetapi kita akan membuat sebuah konsep yang integrated, ya, yang mana kita menggunakan elemen teknologi di dalam melakukan integrasi itu. Jadi kalau teman-teman lihat dari skema yang saya gambarkan di sini, ya, jadi berangkatnya dari tengah, kita punya specialty store, ya. Specialty store kita yang paling besar itu ada di Tamrin, yang saat ini memang sedang lagi proses renovasi. Rencananya mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah buka. Selain itu kita juga sebenarnya kita punya specialty store itu ada di airport, ada juga di beberapa kota yang lain, ada di Malang, Bandung, dan ada di Surabaya, gitu ya. Nah, kita berangkatnya adalah dari kita aset yang kita miliki saat ini. Jadi ketika kita punya aset, ya, customer datang ke Sarinah. Nah, bagaimana caranya capture customer profile itu ke dalam sebuah database? Nah,
di sebelah kiri atas kita akan siapkan bagaimana kita menggunakan database yang nantinya akan kita olah, yang akan nantinya kita pergunakan di dalam konsep customer relationship management. Gitu ya. Kemudian di sebelah kiri bawah, teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa ikonik, yang disitulah sebenarnya kita akan connected antara orang-orang yang masuk ke Sarinah itu dengan semua aspek digital sosial media. Kemudian ada marketplace, official store yang ada di dalam marketplace. Kemudian di situ akan ada email marketing, di situ akan ada push notification dan segala macam. Nah, kemudian di sebelah kanan atas teman-teman lihat kita saat ini juga sedang menyiapkan mobile apps, Sarinah mobile apps yang nantinya juga akan integrated ke dalam sebuah ekosistemnya Sarinah, di mana ketika orang melakukan download terhadap aplikasi itu, nantinya dia akan mendapatkan experience yang sama dengan ketika mereka masuk ke dalam toko Sarinah. Jadi nanti saya akan cerita sedikit di belakang kira-kira transformasi apa yang akan dilakukan di dalam tokonya Sarinah. Ya, di situ juga nanti kita akan siapkan ya secara digital kita akan punya web commerce ya yang nantinya semuanya akan integrated menjadi dalam sebuah ekosistem. Di dalam ekosistem ini juga kita akan membangun loyalty reward. Ya, loyalty reward kita juga akan ada gift voucher yang kita siapkan, yang mana gift voucher ini ya akan menjadi sebuah legacy yang kita siapkan untuk menjadi sebuah legacy ke depan, di mana kita akan enable kita untuk melakukan re-engagement dengan customer. Jadi loyalty reward, gift voucher itu kita siapkan untuk sebagai bagian dari kita melakukan CRM strategi untuk nantinya melakukan re-engagement dengan existing customer kita. Nah, di atas itu semuanya kita juga lagi menyiapkan sebuah platform yang nantinya akan membantu kita untuk membawa UMKM di tempatnya kita agar mereka itu bisa melakukan highly targeted promotion. Kemudian advertising-nya akan menjadi lebih sharp gitu ya, lebih cocok sesuai dengan profil dari potensial customer, dan sehingga partner UKM kita menganggap UKM kita sebagai partner, itu mereka akan jauh lebih baik dan lebih efisien di dalam melakukan engagement dengan potensial customer-nya. So ini konsep yang akan kita build di Sarinah. Saat ini kita memang sedang proses untuk development itu, ya. Kita dalam tahap early untuk proses implementasi dari Smart Retail konsep ini. Boleh next? Nah, teman-teman, ini skema yang mungkin kalau di awal tadi lebih sifatnya adalah imagery. Jadi ini adalah yang lebih sifatnya skematik. Jadi teman-teman bisa melihat gitu kan, sebenarnya akan ada platform apa aja di dalam Sarinah yang nantinya membantu UMKM untuk mereka itu display dan naik kelas bersama dengan Sarinah. Jadi teman-teman lihat akan ada demand drive dari atas yang mana kita akan memiliki official web store, kita akan menyiapkan mobile apps gitu ya. Kemudian di sebelah kanan kita juga sedang menyiapkan social commerce channel gitu ya. Kita akan menyiapkan shopping channel ada di Instagram. Kita juga akan melakukan beberapa activity yang untuk mendrive traffic melalui Facebook gitu ya. Kemudian di sisi tengah kita sedang menyiapkan enabler ya, platform yang akan connected dari semua komponen di dalam ekosistem Sarinah. Ya, kita akan menyiapkan O2O dan omnichannel yang yang platform ini memiliki fulfillment capabilities yang bisa capture dari semua komponen di dalam ekosistem itu. Kemudian yang di bawah itu adalah komponen yang dari offline store kita. Jadi kita punya specialty store yang ada di Tamrin, kita punya specialty store yang ada di beberapa airport, kita juga punya duty free shop yang nantinya akan establish di Tamrin juga gitu kan, dan juga mungkin outlet lain yang bekerja sama dengan Sarinah
gitu ya. Itu nanti semuanya akan kita bangun connectivity-nya melalui O2O dan omnichannel platform, yang mana O2O dan omnichannel platform ini juga yang akan membantu Sarinah untuk connected dengan shop in shop model yang ada di marketplace. So kita bangun ini semuanya, kita startnya dari satu persatu. Saat ini yang kita sudah develop adalah shop in shop di marketplace. Kita sudah establish di Tokopedia, kita sudah establish official store yang ada di Shopee dan Bukalapak. Soon kita sekarang lagi proses untuk development mobile apps-nya. Product design sudah kita siapkan. Kemudian social commerce saat ini juga sedang dalam under development. Dan untuk yang bawah yang specialty store, yang teman-teman juga mungkin bisa terlihat dari luar bahwa saat ini gedung Sarinah sedang renovasi, gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ini ekosistem yang akan kita bangun. Kemudian next, saya mungkin akan run through lebih detail lagi tentang bagaimana loyalty program dan gift voucher itu akan bekerja, karena ini penting buat kita, karena cost acquisition untuk kita membangun marketplace, mungkin teman-teman juga pahami itu sangat mahal ya, itu bukan dengan biaya murah kita harus melakukan akuisisi terhadap customer, gitu ya. Nah, bagaimana kita bring the customer to our partner UKM, itu adalah salah satunya adalah kita ingin membangun loyalty program. Jadi bisa dibayangkan ketika misalkan Mas Taufik gitu ya, makan siang di Sarinah di Tamrin ya, ketika Tamrin nanti sudah buka, ya, ada tenan bakso presiden misalnya gitu ya. Jadi ketika makan bakso presiden kita harus capture nih, Mas Taufik bersama dengan teman-temannya yang sudah makan di bakso presiden ini, kita Sarinah harus capture nih bahwa Mas Taufik itu melakukan pembelian di sini. Caranya bagaimana adalah kita offer loyalty program ke Mas Taufik. Jadi kita akan punya database bahwa mobile apps dengan kode sekian dia telah melakukan transaksi ini dan dia mendapatkan poin sekian. Kemudian kita juga harus capture ketika misalkan Mas Taufik selesai makan siang sama temennya, dia mampir di sebuah butik, dia beli beli sarung misalnya gitu ya, sarung batik gitu ya, kita akan capture itu juga. Nah, ketika minggu depan Mas Taufik mungkin 2 minggu tidak datang ke Sarinah, kita akan remind Mas Taufik nggak pengen nih makan siang lagi, lunch lagi nih di Sarinah lagi ada promo ini loh. Ada salah satu tenan kita yang memberikan promosi, ini adalah dari UKM, produknya adalah ini, dia memberikan promosi. Inilah yang akan kita kembangkan. Nah, loyalty program dan gift voucher yang kita siapkan bukan hanya internally for Sarinah, tetapi kita akan expect nantinya ke depan bisa melakukan exchange dalam bentuk sebuah koalisi. Seperti kita tahu, Pak Menteri selama ini sudah terus-menerus mendengungkan untuk kita senantiasa melakukan alignment, melakukan kolaborasi dengan saudara-saudara kita di BUMN yang lain. Jadi kedepannya kita akan melakukan koalisi, melakukan alignment, gitu ya, akan melakukan kolaborasi bersama dengan BUMN yang lain, selain juga mungkin private sector yang juga mungkin interested untuk kerjasama dengan kita di dalam kita mengembangkan produk-produk lokal Indonesia. Kemudian next, ya teman-teman sekalian, ini yang akan cukup menarik ketika teman-teman nanti yang ada di stay di Jakarta itu untuk must visit Sarinah, gitu ya. Kenapa? Karena Sarinah dengan transformasinya ini akan menjadi sebuah narasi tempat UMKM untuk mereka itu memamerkan keunggulan produk mereka. Yang ada di Sarinah nanti bukan hanya produk UMKM, tetapi adalah sebuah Indonesian brand. Karena apa? Karena di dalamnya bukan hanya sekedar produk yang ditawarkan, tetapi ada sebuah storytelling behind dari produk itu dibuat. Ya, jadi kita ingin Sarinah itu menjadi sebuah
sebuah jendela ketika orang melihat apa sih Indonesia, apa sih produk yang dihasilkan oleh UKM-UKM di Indonesia, gitu ya. Jadi ini bukan hanya untuk market Indonesia, tetapi juga mungkin kalau image ini sangat merepresent. Jadi ketika ada sebuah ibu-ibu menunjukkan, oh ini loh rendang gitu ya, cara bikinnya adalah seperti ini kepada seorang bule gitu kan. Ini adalah sebuah representasi bahwa ingin menunjukkan ini adalah sebuah produk yang di-create secara unik oleh Indonesian UKM, dan ini memiliki quality yang sangat bagus, dan ini layak untuk dikonsumsi bukan hanya oleh market Indonesia tetapi juga untuk market overseas. Kemudian yang teman-teman akan temukan di Sarinah nanti ya, sebagai House of Indonesia bukan hanya sekedar sebuah produk, tetapi di sini adalah sebuah culture. Ya, jadi kita ingin memperkenalkan, akan membawa UKM-UKM yang memiliki produk-produk yang unggulan ini, bahwa mereka bisa menceritakan bahwa produk saya ini adalah produk yang diproses dengan cara seperti ini. Produk saya ini memiliki sebuah background seperti ini. Saya mengawali untuk produk ini terbentuk ini adalah melalui proses seperti ini. Jadi ini yang akan kita bawa ke Sarinah setelah fase transformasi ini. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa setelah kita membawa UKM dari level produk menjadi brand, dari level yang hanya bisa dikonsumsi secara physical tetapi memberikan emotional value dalam bentuk Indonesian brand, Indonesian unggulan brand. Nah, kita akan membuka market untuk international trade. Jadi di tempat kita akan siapkan satu space khusus untuk menjadi sebuah deal space gitu ya, di mana di situ bisa menjembatani UKM yang akan hadir di situ bersama dengan local potential buyer, itu mereka akan make a deal di situ dan kita akan menjembatani proses transaksi itu. Nah, experience yang akan dialami, yang akan dijalani oleh siapapun yang masuk ke dalam Sarinah Specialty Store, ini yang akan kita bawa juga ke dalam experience yang ada di digital. Ya, kita menyiapkan mobile apps kita nanti akan ada wayfinding, akan ada digital exploration, di mana ketika teman-teman nanti mendownload mobile apps-nya Sarinah, itu akan mendapatkan experience yang likely akan sama ketika teman-teman akan jalan-jalan ke Sarinah Specialty Store. Teman-teman akan merasakan bagaimana feel-nya Indonesia, bagaimana cara bikin batik, gimana cara masak rendang, dan bisa juga beli rendangnya. Jadi ada value yang memang kita tawarkan di situ. Jadi kalau istilah kita membawa UKM naik kelasnya kemana? Naik kelasnya itu adalah bahwa UKM yang selama ini menjual produk, kita akan bawa mereka itu UKM Indonesia menjual Indonesian brand. Ini yang akan kita bawa. Nah, ada 6 cerita, ada 6 narasi yang akan kita tawarkan kepada potensial market kita. Ya, jadi yang pertama kita mau bawa cerita tentang betapa taste dari bumbu-bumbu Indonesia yang selama ini mungkin perlu kita angkat lebih eksesif lagi, lebih prominent lagi, gitu ya. Jadi kalau kita tahu kita punya banyak banget produk-produk, kita bicara sambal aja lah misalnya gitu ya, bagi teman-teman yang suka pedas gitu ya, mulai dari sambal teri, sambal udang, sambal pete, sambal macam-macam, sekian banyak sambal gitu kan. Dan ini harus benar-benar kita recognize sebagai sebuah produk yang nantinya kita akan build sebagai sebuah brand, gitu kan. Bagaimana Indonesia itu akan dipersium bahwa oke, ini kalau sambal bacak gitu kan, ini produk Indonesia. Kalau mau beli di mana? Mau beli ada di Sarinah.
Mau coba gimana cara bikinnya? Oh, lihat aja di aplikasinya, itu ada. Kalau nggak ada di aplikasi, pengen melihat secara langsung, pengen ngobrol dengan orangnya, datang ke Sarinah. Oh, ini produknya. Jadi experience yang ada di online, experience yang ada di offline, itu semuanya akan sama, di mana kita akan build itu dengan konsep namanya O2O, online to offline, vice versa. Itu yang pertama yang akan kita fokuskan untuk kita bawa sebagai sebuah narasi di Sarinah. Yang kedua kita menyebutnya adalah bittersweet memories. Alif, Yap. bisa dipercepat? Oke, boleh. Thank you. Nah, yang kedua adalah bittersweet. Kita bicara kopi, ya kan? Kita bicara coklat, kita bicara teh, gitu kan? Indonesia nggak kalah dengan yang lain. The question is how to bring this local coffee, local coklat, local tea itu bisa menjadi sebuah brand yang trusted, sehingga ketika orang membeli bukan hanya menikmati kopinya, bukan hanya menikmati tehnya, tetapi mereka punya kebanggaan tersendiri ketika ketika mengkonsumsi, karena ini adalah sebuah trusted brand. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah embrace the elegance. Kita bicara batik, kita bicara shell, kita bicara sarung, kita bicara, ya kita sendiri sudah tahu lah, batik itu sebagai heritage-nya kita, dan kita perlu bawa itu menjadi suatu narasi di Sarinah. Kemudian yang berikutnya kita bicara tentang tailored for to perfection. Ya, kita ada home decor, ada desain, banyak sekali craft yang harus kita bawa, rotan, furniture dan segala macam. Ini mesti kita angkat. Kemudian setiap orang sebenarnya kan pengen tampil cantik, pengen tampil sehat gitu ya. Kita punya banyak sekali ya beauty secret di Indonesia gitu ya, dan semuanya itu sebenarnya punya quality yang tidak kalah dengan produk-produk yang diproduksi dari luar negeri. Ya, banyak sekali produk-produk yang memang mereka itu adalah untuk kecantikan, kemudian untuk perawatan kulit dan semuanya, dan itu adalah produk-produk lokal. Dan kalau kita tahu beberapa bulan terakhir gitu ya, banyak sekali brand-brand lokal, ada Avoskin, ada BLP Beauty, ada something, itu semuanya adalah produk lokal sebenarnya, dan mereka bagus sekali. Ini yang kan kita harus bawa, kita harus angkat menjadi sebuah brand Indonesian brand yang terpercaya. Yang terakhir itu kita bicara bahwa pasti ada something yang kita ingin berikan untuk orang lain dalam bentuk gift kepada orang yang tersayang. Nah, ini Indonesia, UKM Indonesia nggak kalah untuk membuat something yang memorable untuk diberikan hadiah untuk orang lain. Nah, memorable stuff inilah yang akan kita angkat di Sarinah menjadi salah satu primadona yang nantinya akan kita bawa naik kelas bersama dengan Sarinah. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Sari Ayu Putih Langsat Facial Foam membersihkan dan membantu mengangkat sel kulit mati secara optimal. Sari Ayu Marta Tilaar. Marketis transformasi bisnis tidaklah mengenal seberapa tua perusahaan tersebut. Justru perusahaan-perusahaan yang tergolong legendaris seperti Sarinah perlu melakukan rejuvenasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Jadi, transformasi bisnis itu mutlak diperlukan agar perusahaan tetap nyambung dengan pelanggannya. Saya undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.